Riwayat hidup Frater Heribertus. Frater Heribertus dengan nama asli Justinus Rahmat Yuwono, lahir di Lampung pada tanggal 15 Februari tahun 1970. Frater Heribertus merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Buah kasih dari Bapak Makarius Suparjo Pujo Sumarto dan Ibu Marsiana Sarenam. Ia dibaptis pada tanggal 1 Maret tahun 1970 dan menerima sakramen penguatan pada tanggal 5 Agustus tahun 1990. Riwayat pendidikan dari SD hingga SMA Frater Heribertus menempuhnya di Lampung, yaitu di Raman Utara dan di Metro. Hidup membiara Frater Heribertus dimulai tahun 1991. Itu masuk masa postulat, lalu masa novisiat tanggal 12 Juli tahun 1992. Kaul pertama tanggal 12 Juli tahun 1994 di Malang. Frater Heribertus pernah diutus ke beberapa tempat di Indonesia, mulai dari Ndau, Sumba, Larantuka, dan di Malang. Frater Heribertus mengikrarkan kaul kekalnya pada tanggal 31 Mei tahun 2003 di Malang. Frater Heribertus selain diutus ke NTT, tetapi juga di wilayah Jawa Timur, di Malang 1, lalu di Gregorius, di Surabaya. Selain itu, Frater Heribertus dalam tugas kongregasi dia diutus lebih banyak sebagai ekonom. Di ekonom provinsi sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 September 2018. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 6 Oktober 2024, Frater Heribertus dipercayakan sebagai staf ekonom umum untuk urusan wilayah Indonesia sekaligus mengelola kebun jeruk. Dan perutusan yang terakhir, Frater Heribertus diutus mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 30 Januari 2026 sebagai ekonom komunitas Santo Gregorius dan juga mengelola kebun jeruk milik para frater. Demikian riwayat singkat Frater Heribertus.
Saudari-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul di sekeliling jenazah Frater Maria Heribertus PHK yang mengundang kita untuk menghormati dan juga merenungkan perjalanan iman dan hidupnya di hadapan Tuhan. Sementara dunia ini kerap kali menawarkan kemegahan, harta benda dan lain sebagainya yang kerap kali kemudian orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Bacaan-bacaan hari ini dan juga apa yang dihayati oleh Frater Heri menawarkan kepada kita bahwa kebahagiaan hidup terletak hanya ketika kita memeluk Tuhan, bukan yang lain. Menyadari akan segala kelemahan kita yang terlalu silau dengan banyak hal, mari kita merendahkan diri dan merenungkan bahwa hidup pada akhirnya hanya di tangan Tuhan. Karena itu kita memohon pengampunan atasnya, atas segala kelemahan dan kekurangan. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon perkataan para Maria, kepada Maria dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Diri
kehidupan manusia. Kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu Frater Heribertus Beata yang sudah berpulang ini Kau bangkitkan untuk kehidupan kekal, dan perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemukaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunya kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar.
dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun temurun. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaan ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepada. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita berkumpul dengan suasana penuh kehilangan, sedih, menyaksikan peristiwa hari ini kita ditinggal oleh Frater Heribertus. Kesedihan itu wajar dan memang perlu diberi ruang untuk pengalaman ini. Frater Heri juga mengajak kita tidak sekedar hidup dalam kesedihan, tetapi kita diajak untuk juga merenungkan kembali hidup kita di hadapan Tuhan, dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini membantu kita untuk kemudian memaknai kehidupan dari Frater Heribertus dan hidup kita sendiri. Dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, Yesus bersabda kepada para muridnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di sini, para saudara, Yesus tidak sedang memberi pujian kepada kemiskinan materi, tetapi pujian bagi mereka yang tidak tergantung pada harta dunia. Orang yang tidak tergantung pada harta duniawi itu hanya memegang dan menyimpan apa yang perlu di dalam hidup. Di sana sini itu, para saudara, orang sedang panik ya, karena situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan harga emas tiba-tiba naik, ya. Nanti bisa kemudian juga ya untuk beli ya investasi tertentu. Orang yakin bahwa itu akan menguntungkan, tetapi dalam hitungan detik bisa perhitungannya berubah, kerugian yang terjadi. Maka orang stres, ya. Orang yang tidak bergantung pada
harta duniawi, ya, sekali lagi hanya menyimpan apa yang perlu di dalam hidupnya. Dia memilih hidup demikian bukan karena tidak tertarik pada kekayaan duniawi, bukan karena menganggap remeh kekayaan itu, bukan, melainkan karena Allah lebih memikat hati. Allah lebih mempesona hidupnya daripada barang dan uang. Allah adalah harta tak bernilai baginya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan hidup dalam kepercayaan bahwa Allah menjadi kepenuhan hidupnya. Maka ia percaya sepenuhnya kepada Allah dan berani menyerahkan diri pada belas kasih Tuhan. Dia tidak takut menyerahkan diri dan kebutuhannya kepada belas kasih Allah, seperti seorang pengemis yang berharap pada kemurahan hati Sang Pemberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi baru saja kita mendengarkan riwayat singkat dari kehidupan Frater Heribertus. Tadi saya mendengar bahwa sebagian dari pelayanannya itu sangat bersentuhan dengan yaitu harta benda. Ya, dia menjadi bendahara di mana-mana, bahkan di akhir-akhir hidupnya masih juga diberi tugas ya untuk mengurus gereja. Nah, para saudara yang terkasih, walaupun hidupnya bersentuhan dengan harta benda, saya yakin harta benda itu tidak menghilaukan apa. Saya kira dia bisa tidur. Tidak seperti yang lain yang hatinya pada harta benda, pada kekayaan, pasti tidak bisa tidur. Beberapa orang yang sibuk dengan investasi, turun berapa poin dia sudah bingung, ya. Tapi orang lain itu kehilangan hidupnya, dia tidak bingung. Ada orang yang susah itu bukan menjadi pemikirannya, tapi ketika turun 1 poin, 0, sekian, orang panik. Bagaimana tatanan hidup itu kemudian terkadang membuat kita tidak manusiawi, hanya sibuk dengan hati dan pikiran kita sendiri. Dan saya yakin, sekali lagi, Frater Heribertus walaupun pelayanannya, pengabdiannya bersentuhan mengurus harta benda, hati dan matanya itu tidak silau. Orang yang miskin di hadapan Allah disebut bahagia, ya, karena ia akan menerima kerajaan Allah sebagai miliknya. Kekayaan sejatinya bukan harta duniawi yang tidak bertahan lama itu, yang bisa hilang sekejap saja, yang nilainya bisa turun begitu saja. Tetapi kekayaan hatinya terletak pada pengalaman hidup dalam kebaikan, kehadiran, dan perhatian Allah. Dia bahagia dan damai karena tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Frater Heri yang kita doakan ini telah belajar mencari Allah, seperti dalam bacaan pertama hari ini, carilah Allah. Dia mencari Allah dengan memberanikan diri menanggapi panggilan hidup dengan menjadi seorang biarawan PHK. Melalui pilihan hidup ini, dia telah belajar dengan jatuh bangun, mengimani dan menghayati sabda Yesus yang kita dengarkan hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah
yang mempunyai kerajaan. Dia telah mengikrarkan di hadapan Allah yang telah memanggilnya untuk menghayati hidup kesederhanaan dan percaya kepada Allah agar dengan bebas mencintai Allah dan sesamanya, terutama mereka yang miskin dan terlantar seturut panggilan dari kongregasi. Memilih hanya bergantung pada Tuhan dan demi memiliki kerajaan Allah bukan tanpa kesulitan, para saudara. Hidup semacam ini juga rentan dengan pengalaman ketidakpastian, kesendirian, dan bahkan barangkali sampai pada pengalaman gelap di mana kita hanya berhadapan dengan kekosongan. Bahkan pada saat-saat tertentu sepertinya Tuhan itu jauh. Saya yakin juga Frater Heribertus juga tidak imun dengan pengalaman. Dia juga mengalami itu. Tetapi saya yakin di tengah pengalaman sulit, Frater Heri pasti juga belajar mengimani sabda Yesus yang kita dengarkan hari ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan hidup. Berhadapan dengan pengalaman sulit dan sakit, terutama akhir-akhir ini yang dialaminya, walaupun tidak mudah, Frater Heri tetap percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada-Nya. Dia belajar percaya bahwa Allah adalah penghiburan, dan karena percaya bahwa Allah yang akan menghiburnya, ia menuntaskan panggilan hidupnya hingga akhir. Saudara-saudara seiman yang terkasih, kehidupan dan iman Frater Heri menantang kita untuk mempertanyakan kembali cara hidup dan ukuran kebahagiaan macam apa yang banyak menggerakkan diri kita. Apakah itu uang, kekayaan, kekuasaan? Adakah Allah dan janjinya menjadi fondasi dari kehidupan kita? Marilah kita menyadari bahwa hanya Allah yang menjadi sumber kebahagiaan kita dan bukan pada yang lain, bukan pada siapapun. Itulah yang diperjuangkan oleh Frater Heri sepanjang hidup. Semoga ini juga menjadi perjuangan hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita minister. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan Frater Maria Heribertus Diakan, marilah kita membaharui iman keyakinan. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari kegelapan mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang pada kehidupan hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan kekal. Doa umat. Kristus mengajak kita untuk selalu bersuka cita dan berbahagia sebagai putra-putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati. Bagi para pemimpin gereja,
Semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Bagi orang tua kaum remaja, semoga para orang tua kaum remaja selalu bersabar dan tekun dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih berkat sabda kasih Allah sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi almarhum Frater Maria Heribertus BHK dan para konfrater yang telah mendahului, Allah Bapa yang Maha Baik, selama hidup di dunia, saudara kami ini telah setia mengikuti putramu, menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun diteguhkan untuk tetap setia pada putramu dalam peziarahan kami di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Frater Maria Heribertus BHK. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami mohon selamat kami dari Kristus rahmat Engkau panggil. Kami berharap semoga layakkanlah dari Kristus yang lain, dan harapan kami semoga kesamian ini dapat hidup subur dan berkokok. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami, berilah agar kami senantiasa bersemangat miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama seturut teladan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami. Amin. Oh
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami hamba-hambamu membawa persembahan ke atas altar-Mu ini, roti, anggur, dan persembahan hidup Frater Heribertus. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman-Mu di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lawan-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Henrikus serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-Mu Frater Maria Heribertus PHK yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke akhirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul, Santo Andreas, Santo Vincenzius Apollo, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadi
saja sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama rohmu. Dan marilah kita saling memberikan salam. Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dan terutama Frater Heribertus dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi ini bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Sidang perkabungan yang kami kasih, mari kita ikuti beberapa rangkaian acara. Pertama, sambutan dari keluarga yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Subroto dan dilanjutkan Frater Superior, kemudian diikuti ucapan selamat jalan dari semua frater. Kedua, pemberkatan kuntum dan tanah. Dan yang ketiga, kita akan bersama menghantar konfrater kami ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kepada Bapak Subroto, kami silakan. Atas waktunya yang diberikan kepada kami, kepada Romo, kepada Frater Superior, kepada Dewan Frater Pimpinan Umum Kongregasi, kepada biarawan dan biarawati, serta Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya mewakili keluarga besar dari Bapak Markurius Pujo Sumarto ingin menyampaikan beberapa kata ataupun kalimat. Sebelumnya maafkanlah saya yang mewakili apabila nanti terjadi kesalahan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih khususnya mewakili Frater Maria Heribertus Ihaka. Terima kasih kepada saudara-saudari yang saya sebutkan di atas tadi atas bimbingannya, atas arahannya, atas petunjuknya, serta kebersamaannya semasa hidupnya Frater Heribertus menunaikan panggilan di prateran. Dan yang kedua, saya mewakili keluarga besar dari orang tua kami yang saya sebutkan tadi, yaitu Bapak MS Pujo Sumarto, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pendampingan pada Frater Maria Heribertus Ihaka serta penyambutan keluarga besar kami dari Lampung semenjak kami menginjakkan di lingkungan kongregasi prateran ini sampai pada siang hari ini
kami merasa diterima dengan lapang, tidak terus. Dan tidak lupa pula saya sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang saya sebutkan di atas tadi, khususnya untuk Frater Maria Heribiscus PHK yang selama almarhum masih sugeng atau hidup dan menjalankan panggilannya, apabila ada sesuatu sikap, perbuatan, dan tingkah yang kurang berkenan pada semua pihak, kami memohonkan dengan ketulusan hati akhir kiranya bisa memaafkannya. Dan yang kedua, permohonkan maaflah kepada keluarga besar kami yang barangkali sampai pada siang hari, baik secara tutur, perilaku, dan bahasa kami kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Dan selanjutnya kami keluarga besar turut mendoakan ke semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung melayani, membimbing, dan mengarahkan sampai mendoakan pada hari ini proses pemakaman terakhir pada saudara Frater Maria Heribiscus PHK. Semoga Bapak, Ibu, dan semua pihak atas kebaikannya mencerminkan dari cinta kasih yang diajarkan oleh Kristus Yesus melalui hukum cinta kasih, dibalas oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami mohon pamit, mohon doa agar kiranya kami pulang nanti menuju ke Lampung atas doa-doa kepada Bapak, Ibu, dan semua pihak dengan ketulusan hati mencatatkan perjalanan kami sampai ke tujuan, membawa sukacita di dalam keluarga, sanak saudara, dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya kita semua. Semoga kita selalu diberi kedamaian. Amin dan terima kasih. Romo Bastian yang saya hormati, Bapak Pucuk Sumarto beserta keluarga besar Frater Heribiscus yang saya kasihi, para romo, biarawan, biarawati, Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang hadir siang hari ini yang saya hormati. Dalam suasana duka, saya tetap mengajak kita untuk mengangkat hati, memuji Tuhan kita yang menyelenggarakan hidup kita, yang setia menemani perjalanan kita dan perjalanan kongregasi kami dengan rahmat-Nya yang berlimpah. Saat ini kita semua diajak oleh Frater Heribiscus berkumpul di sini, sedang mengalami rahmat ini. Hari ini kita akan mengantar Frater Heribiscus ke tempat peristirahatan.
hati kita sedih karena harus berpisah dengan dia. Meskipun demikian, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan telah membebaskannya dari rasa sakit dan penderitaan yang selama ini dipikulnya dengan setia. Sudah lebih dari 30 tahun, Frater Heribertus bersama kami menjadi bagian dari kongregasi para frater Bunda Hati Kudus. Kehadirannya telah ikut memberi warna tersendiri bagi komunitas-komunitas yang pernah dilayaninya, terutama bagaimana ia menjaga agar hidup rohani, hidup bersama, dua pilar yang ikut membangun sebuah hidup membiara, menjadi kekuatan dalam menangani aneka tugas dan karya. Ia pernah menjadi ekonom, guru, terutama guru komputer dan administrasi keuangan karena keahliannya. Ia adalah pribadi yang bersahaja, yang selalu ditunjukkannya dalam kata dan perbuatan. Jadi tidak heran kalau Frater Heri mudah akrab dan punya banyak teman. Setiap tugas yang dipercayakan kepadanya pasti diterimanya dengan sukacita, dan ia akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ia total dalam memberikan semua potensi dirinya, bahkan di masa-masa paling sulit belakangan ini. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu, kesehatannya menurun dan semakin serius. Setiap minggu ia harus ke rumah sakit untuk menjalani hemodialisa. Dalam situasi seperti ini, Frater Heribertus tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik melaksanakan tugasnya. Ia mengurus pengobatan kesehatannya tanpa meninggalkan tugas-tugas dan bahkan hobinya. Dan justru di saat-saat sulit ini, usaha-usaha yang dirintisnya membuahkan hasil. Kebun yang dikelolanya bersama karyawan mendapat apresiasi banyak pihak. Misi pelayanan bersama karyawan yang bekerja bersamanya tampaknya dirasakan sebagai sebuah kekuatan yang sangat berarti baginya dalam menghadapi masa-masa sulit. Seringkali dengan jujur, ia mengakui bahwa tantangan yang dihadapinya cukup berat. Namun tidak ada niat sedikit pun untuk menyerah. Ia ingin agar tetap ikut ambil bagian dalam setiap tugas, apapun tugasnya, sejauh tugas itu tidak merepotkan konfrater dan komunitas. Ketika tugasnya berangsur-angsur dikurangi, ia tetap ikut membantu dengan maksimal. Ia sadar betul akan perjalanan panggilan dan perutusannya. Apa yang sering diucapkannya, meskipun dengan nada guyon, tapi menyimpan makna yang sangat dalam. Mumpung masih ada waktu. Frasa ini dimaknainya dengan amat sangat baik. Ia mengajarkan dengan praktik yang nyata bahwa dalam kondisi apapun, meskipun terpuruk, hidup ini harus berguna bagi orang lain. Dalam kondisi itulah, Frater Heribertus sama sekali tidak menginginkan perhatian atau pelayanan ekstra. Karena itu kongregasi ini sangat bersyukur memiliki seorang konfrater yang memiliki teladan iman, pengorbanan, dan kasih yang tulus. Nama yang diberikan oleh keluarga adalah Rahmat. Artinya begitu indah. Penuh kasih sayang, penuh belas kasihan, dan penuh pengampunan. Pak Pujo dan keluarga besar yang
terkasih, atas nama para frater muda hati kudus, saya mengucapkan terima kasih. Rahmat, nama indah pemberian Bapa dan Ibu, telah diwujudkan dengan sangat baik oleh Frater Heribertus selama menghayati hidup panggilannya. Kita akan tetap menjalin persaudaraan ini dengan saling mendoakan. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Uskup Malang melalui pelayanan para pastor di Paroki Santo Andreas Tidar, dan juga kepada Romo Bastian yang telah memimpin perayaan Ekaristi ini. Atas nama Frater Heri dan para frater, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan para perawat Rumah Sakit Panti Waluyo Malang, juga para suster misericordia yang selalu setia mengunjungi para frater yang sakit. Terima kasih juga kepada para romo, para suster, bruder, bapak dan ibu guru, pegawai Yayasan Naguyata, baik yang saat ini masih aktif maupun mereka yang sudah purna tugas yang hadir di tempat ini, serta karyawan-karyawati dari komunitas-komunitas, juga sahabat dan kenalan Frater Heribertus yang hadir pada tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada umat dari Paroki Santo Andreas Tidar, terutama yang berada di sekitar frateran ini, yang selalu mendukung para frater. Dan kepada siapa saja, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan upacara ini secara live streaming, yang telah memberi perhatian kepada kami, khususnya kepada Frater Heribertus, kami sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para frater semua diundang mengiringi para frater. Semua frater diundang untuk memberi ucapan selamat jalan kepada frater dan menyanyikan lagu Kudus.
Ya Yesus, sudilah Engkau menghadiri upacara ini sesuai dengan sabda-Mu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Kami berada di sini sebagai umat-Mu hendak berpisah dengan hamba-Mu Maria Heribertus PHK yang telah Kau suruh pindah dari dunia ini menuju ke tempat bahagia yang kekal. Kami percaya bahwa hanya cara hidupnya berubah, sebab Engkau sendiri bersabda, Aku ini kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya akan Dikau, biar telah mati, ia akan hidup, dan barang siapa hidup dan percaya akan Daku, sampai kekal ia tidak akan mati. Sungguh sabda itu menghibur hati kami, betapapun beratnya perpisahan ini bagi kami yang ditinggalkan. Engkau menciptakan hamba-Mu Frater Maria Heribertus PHK dan memberikannya kepada kami. Kini dia telah Kau panggil ke hadirat-Mu yang penuh bahagia. Berilah kepadanya pengampunan atas segala kesalahannya, ketentraman dan kebahagiaan bersama umat-Mu yang telah Kau bahagiakan di surga. Engkau telah memberi, Engkau telah mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Kelak badan yang fana ini akan bangkit bersama Kristus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sabda-Mu kami ikhlaskan hamba-Mu Frater Maria Heribertus PHK. Engkau telah menciptakan dia dan menempatkan dia di dunia ini untuk memperoleh kebahagiaan dengan mengabdi kepadamu dan kepada sesama. Terimalah hamba-Mu sekarang ini dalam kerajaan-Mu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, anugerahkanlah dia istirahat kekal dan semoga ia beristirahat dalam damai. Amin. Saudara Maria Heribertus PHK, berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidup. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sekamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktunya Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Suatu ketika kita akan berjumpa kembali dalam sukacita kerajaan. Marilah kita menghibur satu sama lain dengan harapan ini, harapan yang bertumbuh pada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian berada dalam tangan. Engkau telah memanggil saudara kami, Frater Maria Heribertus Beakan, dari kehidupan di dunia ini menghadap kehadiran. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah Dia, ya Tuhan, kasihanilah Dia, dan terimalah Dia dalam pelukan cinta. Demi Kristus pengantar kami. Mari kita berseru. Ada pengharapan bahwa Allah akan memberi kepada kekasih kita ini dan kepada kita sekalian badan yang baru dan yang tidak dapat mati. Dan untuk membuktikan kepercayaan kita akan kebangkitan badan, maka aku memberkati makam. Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa.
Frater Maria Heribertus diangkat ini ke hadapan hadiratmu. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah, tapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan yang kekal. Amin. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Saudara kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus, semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Amin. Semoga doa-doa kita mengiringi saudara kita ini dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Amin. Semoga kuntum hidup ilahi yang kelak ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mawar. Manusia diciptakan dari tanah dan ia akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Frater Maria Heribertus PHK. Semoga saudara memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita doakan 3 kali selamanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kematian kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Penyampaian keluarga dan para frater mengundang Romo dan Sister Ruben Frater
Bapak Ibu Guru, segenap umat beriman yang hadir untuk santap siang bersama.